karya kerja keras, butuh waktu, tenaga, pikiran, biaya. Ternyata dengan mudahnya dibajak sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak ekonomi yang sebagaimana mestinya. Tentunya ini akan sangat berbahaya ketika produktivitas, kreativitas menjadi mati. Ini ancaman buat bangsa kita. Target 5 tahun ke depan. Sehingga di sini ada dua hal yang harus dilakukan, bagaimana mencari pelanggan baru yang legal. Jadi angka yang disebut dengan 20, it has to be less than 200%. Ya. Nah, lalu proyeksi keuangan industri, ya, tiap tahun akibat pembajakan digital itu adalah antara 2 sampai dengan 2030. Saya akan call on Pak Kim untuk menceritakan sedikit metodologi dan pengumpulan data, tapi sebelum itu saya juga kita punya self awareness yang regional kayak Pak Ben itu. Iya, pas film bioskop berganti. Iya. Terus aku tanya sama Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Brigjen Pol Ari Ardian Rishadi, Direktur Penegakan Hukum dari DJKI. Selamat pagi Bapak. Kementerian Komunikasi dan Digital. Selamat pagi. Dan Ibu Agustini Rahayu, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Bidang Kreativitas Media. Praktik pembajakan digital di Indonesia. Nah, sekaligus ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan juga peran strategis dari institusi dan kegiatan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam acara peluncuran hasil riset Universitas Pelita Harapan dan penganut. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Hermawan Sutanto selaku Ketua Umum AVISI untuk menyampaikan kata sambutan. DJKI dan Komdiki. Kemudian kami juga berusaha, program kami berikutnya adalah advokasi. Kami di 2023 start engage dengan PTI ya, Bu Ai. Kemudian kita juga bekerja sama dengan akademisi untuk meluncurkan riset. Kita mereview 1.000 orang yang streaming online di Indonesia, random. Secara statistik itu bisa mewakili 160 juta. Nah, pertanyaan terakhir yang paling penting, setelah Anda tahu semua itu, apakah Anda masih mau menonton bajakan ke depannya? 70% bilang iya. Quantify sebenarnya kerugian ekonomi terhadap pembajakan digital itu berapa sih? Hari ini nanti akan disampaikan oleh dari Dr. Wood beserta jajaran. Terakhir kita juga kolaborasi gerakan ekonomi kreatif. Di 2024 kita ada riset socio-economic impact research dengan BINUS, dan di 2025 dan tentunya Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia Bapak Hermawan Sutanto. Juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang selamat pagi. Studi ini menarik dilakukan karena kita di manajemen itu kita percaya dengan sesuatu yang kita sebut everything that is not. Waktu pertama kali kita ada diskusi ini dengan Pak Hermawan yang kebenaran pernah menempuh pendidikan doktor di UPH, ya, State Bank of India itu kasih loan banyak sekali ke industri perfilman. Apa semua filmnya langsung jadi box office? Enggak. Tapi mereka berani put the money into. Sangat sulit. Gimana kita bisa mempromosikan ini sebagai growing business? Bagaimana ini bisa menyerap tenaga kerja? So that is the introduction yang saya ingin sampaikan. Dan juga dari Meksiko itu sejak lama sudah menciptakan banyak film-film yang juga kemudian mereka basically ekspor ke negara-negara lain. Ya mungkin nanti ada dubbing total.
Total itu berarti ada kerugiannya digabungkan semua. Ya, jadi itu yang di bawah Bapak Ibu bisa lihat, yang biru itu film, ya. Yang video on demand itu yang warna orange, iuran itu yang berwarna hijau, dan kemudian kerugian karena pajak. This is serious matter, ya, kerugian sebenarnya. Oke, nah kami ada satu summary ini ditonton oleh para penonton SBOD-nya, dan juga perkembangan atau pertumbuhan yang proyeksi untuk SBOD itu sendiri yang wilayah Burito biasanya ya 10 tahun data gitu, 10 observation paling tidak ada, cuman kebanyakan data itu 5-7 observation yang proyeksi, sehingga bisa mendapatkan hasil penonton ilegal 2,18 kali itu juga. Dan juga selamat pagi, terima kasih Pak Her. Nama saya Radityo, saya dari Universitas Pelita Harapan, satu tim peneliti dengan Bu Gracia Ugut dan Pak Kim. Terima kasih. Dan perfilman Indonesia, di mana AVISI juga merupakan salah satu stakeholders dari Badan Perfilman Indonesia ekosistem. Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriansa Yanwarusadi. Baik, terima kasih. Kami izin Dr. Ubud untuk tetap bisa di depan. Izin Dr. Ubud. Izin Bapak boleh diputar supaya bisa diperlihatkan kepada rekan-rekan media. Kita langsung. Izin Pak Ari boleh stay di depan. Safriansyah boleh tetap berada di atas panggung, dan penerima ketiga adalah Ibu Agustini Rahayu. Potensi pendapatan negara bisa tereduksi, terus juga mungkin kredibilitas kita, reputasi kita di dunia internasional, pengaruhnya terhadap investasi, dan ada dua hal lagi yang menurut saya sangat penting yang juga tidak dilupakan. Tentunya ini akan mematikan kreativitas, inovasi, dan karya cipta anak bangsa. Lama-lama mereka tadi disampaikan berkarya, kerja keras, butuh waktu, tenaga, pikiran, biaya. Ternyata dengan mudahnya dibajak sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak ekonomi yang sebagaimana mestinya. Tentunya ini akan sangat berbahaya ketika produktivitas, kreativitas menjadi mati. Ini ancaman buat bangsa kita. Dan yang kedua, ancaman yang cukup luar biasa juga dilihat dari kacamata geopolitik dan geostrategisnya, bahwa ini bisa menghancurkan generasi muda di mana mengakses konten-konten ilegal berkelindan dengan akses-akses bisnis ilegal lainnya. Ada judi, ada pornografi, sehingga memang dengan fakta sekarang, data yang ada, kita harus bersama kembali kita rumuskan strategi baru, ya, yang lebih efektif. Ya, kami juga ada IP Forum Task Force sebetulnya, ada IP Forum yang sudah kita bangun. Kita dari Komdigi juga ada, dari dari Bea Cukai juga ada, dari Kejaksaan, dari Kepolisian. Ya, tentunya dengan dasar ini kita terus akan memperbaiki sistem kerja kita. Kita juga banyak menangani kasus-kasus bukan hanya dari dalam negeri, dari AVISI, dari MPA, dari COE, juga kita banyak menangani kasus dan semuanya sedang berjalan. Memang cukup rumit karena memang semakin hari modus operandi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin canggih, kita butuh effort yang lebih keras. Ya. Kita butuh kapasitas yang terus harus ditingkatkan, butuh sarana prasarana teknologi juga yang harus ditingkatkan. Tetapi tadi yang dibilang Pak Hermawan, kita tidak boleh putus asa. Ini seterusnya, selamanya kita akan terus fight, berjuang, ya, sampai batas kemampuan kita. Ya, tadi ternyata tidak hanya berdampak dari sisi ekonomi,
ya dampaknya cukup luar biasa, bukan hanya ekonomi tadi, mengancam produktivitas dan lain sebagainya.